Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Indi Regina Balkis, NPM 2211011009, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari pertama dan kedua saya melakukan PKKMB di universitas, yang dimana hari pertama saya mendapatkan materi tentang pertama peranan polisi RI dalam mengatasi kejahatan digital, dan yang kedua pengembangan karakter mahasiswa terhadap intelektual dan anti kekerasan, dan ketiga pengembangan karakter mahasiswa terhadap agama. Dan hari kedua saya mendapatkan materi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan kedua kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko dan kampus sehat, dan ketiga etika dan norma kehidupan kampus, dan keempat perguruan tinggi era 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Dan hari ketiga dan keempat saya melakukan PKKMB di fakultas. Yang pertama, hari ketiga saya mendapatkan materi yang pertama peraturan akademi dan plagiarisme dan sistem pembelajaran yang efektif, dan kedua fasilitas dan administrasi umum, yang ketiga hak dan kewajiban mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan, dan hari keempat saya mendapatkan materi bursa efek serta melakukan jelajah kampus. Di hari pertama dan materi pertama saya belajar tentang definisi dalam UU ITE yang termasuk pelanggaran ITE di dunia maya, agar terhindar dari jeratan hukum dan pasal yang terkait. Dan di materi kedua tentang karakter mahasiswa terhadap intelektual dan perundungan. Perundungan adalah kegiatan penindasan dan kekerasan yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, yang dilakukan secara terus-menerus dan berakibat tidak nyaman dan sakit hati dan tertekan, yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Undang-Undang Perilaku Bullying, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 80. Praktek bullying biasa terjadi pada lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan di materi ketiga yaitu pengembangan karakter mahasiswa terhadap agama. Pertama, kita saling berkunjung pada para pemuka agama selain masyarakat yang harus sama-sama belajar untuk menghargai dan menghormati ajaran agama lain. Para pemuka agama juga harus bisa melakukan hal tersebut, bertukar hal positif, dan mengunjungi tempat-tempat nasional dan tempat ibadah. Hari kedua saya pertama mendapatkan materi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dimana ada 4 visi pilar. Pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Dan memiliki 6 indikator profil. Pelajari Pancasila. Yang pertama, bernama Kristis. Yang kedua, kemandirian. Ketiga, kreatif. Keempat, gotong royong. Kelima, kebinekaan global. Keenam, berakhlak mulia. Materi kedua adalah kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Permasalahannya lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Kampus sehat atau program kampus sehat atau Health Promoting University merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID. Materi ketiga tentang etika dan norma kehidupan kampus. 4 karakter mahasiswa. Yang pertama, tipe mahasiswa study oriented. Kedua, tipe mahasiswa organization oriented. Ketiga, tipe mahasiswa study and organization oriented. Keempat, tipe mahasiswa yang hanya suka bermain dan memiliki karakteristik mahasiswa ideal. Yang pertama, rajin. Kedua, orientasi. Ketiga, bermanfaat. Keempat, peduli lingkungan. Kelima, kreatif. Keenam, inovatif. Ketujuh, disiplin. 8, ciri-ciri tinggi. Dan 9, rendah hati. Dan ada 5 cara menjadi mahasiswa ideal, yaitu mematuhi peraturan yang ada, kembangkan diri sendiri sesuai minat, aktif membaca dan memahami masalah yang ada,
jujur, berintegrasi, dan sopan. Lakukan yang terbaik selama kuliah. Materi keempat adalah perguruan tinggi era 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, yaitu Insitis Tekin Universitas. Di hari ketiga, pertama mendapatkan materi tentang peraturan akademi dan plagiarisme dan sistem pembelajaran yang efektif. Yang pertama itu sistem itu meliputi input, proses, output, dan income. Itu ada alat pembelajaran di luar kampus, tujuan mereka belajar kampus merdeka, dan plagiarisme. Materi kedua yaitu fasilitas dan administrasi umum, yang dimana Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai fakultas terakreditasi internasional memiliki fasilitas memadai untuk menunjang aktivitas dan pembelajaran mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Unila. Materi ketiga adalah hak dan kewajiban mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan mahasiswa, proses pembelajaran baik kurikuler, no kurikuler maupun ekstrakurikuler, dan ada beberapa kewajiban mahasiswa dan hak mahasiswa. Materi keempat, materi pertama itu bursa efek. Bursa efek sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian, penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu, memiliki keuntungan dan resikonya. 3. Kamu keren. Hai guys. Jadi kita lagi di gedung Hai anak-anaknya. Halo. Woi, orang berempat dari dada ke sini. Ke sini bentar. Tuh, ini kayak sini kayak bocor. Halo. Halo guys, jadi kami dari kelompok 1 sudah ada di English area. Hai kelompok lain. Hai guys. Masuk YouTube ini. Jadi kami lagi ada di English area. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.